Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tamtika, NIM K1A1200054, kelas B Podcast 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan juga merupakan masalah bangsa yang belum dapat ditentukan solusinya. Biaya untuk kesehatan dan pendidikan semakin mahal untuk menjadikan negara kita sebagai negara maju. Berhasil ditentukan generasi penerus yang sehat dan luas, pendidikan sebagai salah satu elemen yang dapat sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi, melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas. Walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat bantuan operasional sekolah atau yang disebut sebagai BOS, semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, penyebab terjadi kurangnya biaya pendidikan. Faktor yang menyebabkan mahalnya biaya pendidikan MBS di Indonesia yaitu upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS ditandai dengan adanya unsur pengusaha. Dalam hal ini, pengusaha memiliki modal yang lebih luas dan besar. Adapun 4 faktor penyebab tingginya biaya pendidikan. Yang pertama, permintaan dan suplai tidak seimbang. Yang kedua, penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, perubahan status pendidikan. Dan yang keempat, kondisi perekonomian di Indonesia. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya biaya pendidikan di Indonesia. Dampak yang diakibatkan diantaranya fasilitas yang tidak memadai, yaitu gedung kelas yang bocor, bangku meja sekolah yang rusak dan tidak mencukupi, lapangan sekolah yang kecil, begitupun mengenai kurangnya tenaga pengajar yang tidak profesional. Lalu dalam permasalahan utama di setiap pendidikan sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan, akan menimbulkan kurangnya kesenjangan mutu pendidikan tersebut. Maka dari itu, banyak peserta didik yang berpendidikan di desa tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas pendidikan. Adapun solusi terhadap masalah kurangnya biaya pendidikan. Besar kecilnya subsidi pemerintah inilah yang membuat mahal atau murahnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh orang tua atau masyarakat. Kalau kita ingin biaya pendidikan tidak mahal, maka subsidi pemerintah harus besar. Usaha untuk menjadikan pendidikan tidak mahal untuk dikonsumsi orang tua dan masyarakat sebenarnya sudah dilaksanakan pemerintah, baik dengan meningkatkan subsidi maupun membangkitkan partisipasi masyarakat. Dari berbagai masalah yang diungkap di atas, maka harus ada solusi bagaimana agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, terjangkau oleh masyarakat, dan tetap sebanding dengan mutu pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.